Oke, saya mau jelasin flow pipeline saya di Belief Pipeline. Jadi kita mulai dari datasetnya dulu mungkin. Ini datanya saya ambil dari Kaggle terkait credit card approval. Di dataset ini tuh ada dua CSV di dalamnya. Yang pertama application record itu terkait informasi yang mengajukan kredit. Jadi ada flag terkait apakah dia punya mobil, terus realty, jumlah anaknya berapa, keluarganya berapa, terus ada income dan lain-lain. Terus yang kedua CSV-nya itu ada catatan terkait yang udah di approve kreditnya, dia performanya gimana setiap bulannya, apakah pernah telat atau bayarnya selalu tepat waktu gitu. Nah, kita masuk ke pipeline sendiri. Sini mau jelasin flow-nya dulu dari awal sampai akhir sebelum kita jalanin. Jadi yang pertama kita ngambil datasetnya tadi itu. Nah, setelah diambil kan ada dua CSV. Tapi dia di waktu di download tuh bakal bentuknya zip. Jadi perlu kita unzip dulu. Terus kalau udah di unzip perlu kita route biar dia bisa diproses masing-masing tiap datanya. Yang pertama di route ke sini, yang kedua di sini. Jadi yang data application tadi yang isinya terkait informasi pribadi pengajunya, itu pertama bakal kita tambahin publish timestamp dulu. Jadi timestamp buat penanda kapan dia dipublish ke Kafka. Setelah itu dipublish ke Kafka. Nah, di sini ditambahin funnel, bukan buat pengaruh ke flow pipeline sendiri, tapi cuma buat kita nge-track nanti pas sudah dijalanin. Jadi dia udah jalan berapa kali gitu narik datanya. Jadi buat nge-track aja. Terus kalau data yang kedua tadi, data history kreditnya sendiri, pertama tuh bakal dilakuin query reduction. Jadi dia bakal, tadi di sini juga dilakuin hal yang sama. Jadi isinya sendiri query-nya tuh gini. Dia bakal benerin nama-nama kolomnya biar sesuai sama di database-nya nanti. Terus kita cuma ngambil 10 ID aja yang nanti bisa di-join, karena 10 ID ini udah dipilih karena dia cocok satu sama lain di dua CSV tadi tuh sama-sama ada. Jadi bisa di-join nantinya. Gitu dua-duanya ini. Nah, terus kalau yang credit history tadi, dia bakal di load ke dalam database Postgres sementara gitu. Kalau yang tadi kan dipublish ke Kafka, kalau ini di load ke Postgres. Nah, setelah yang di Kafka tadi ke publish, dia bakal dikonsum di sini. Setelah dikonsum dia bakal ditambahin kolom baru lagi buat penanda kapan dia dikonsum, timestamp bentuknya. Nah, terus dia bakal di-join sama data yang tadi di load ke Postgres, yaitu data credit history tadi. Jadi tadi udah di load ke Postgres sementara, terus dia diekstrak lagi buat di-join sama data yang dikonsum dari Kafka tadi. Di sini ketemunya. Sama-sama ditambahin atribut buat label joinnya nanti. Terus di-join. Nah, setelah di-join bakal dilakuin transformasi. Tapi sebelum ditransform, di split dulu records-nya. Karena tadi totalnya ada 10 baris tiap batch-nya atau tiap cron-nya. Di sini di split-nya jadi 5-5. Jadi setiap batch tuh bakal ada 2 batch cabang lagi, isinya masing-masing 5 record. Nah, di transform-nya di bagian scheduling ini concurrent-nya dibikin 2. Jadi dia bisa jalan langsung gitu 5-5-5. Walaupun dia dibagi jadi 2, tapi diprosesnya juga barengan 2 kali. Jadi lebih cepat. Kalau transformasinya sendiri itu ngedrop beberapa kolom, terus benerin format kayak bulletin, desimalnya gitu. Terus juga nambahin timestamp buat transformnya. Jadi penanda kapan dia ditransform sebelum di load ke database nanti. Gitu. Ada lumayan banyak sih di sini.
tapi ini kita cepet aja. Setelah di transform tadi, kan datanya masih dalam bentuk pecah-pecah, kita merge lagi di sini. Jadi pas di load ke database nanti, dia dalam bentuk utuh, udah nggak pecah lagi. Database-nya sendiri yang final ini dia di load ke dalam ClickHouse. Kalau yang sementara tadi kan di Postgres, kalau ini ke ClickHouse. Oke, sekarang kita jalanin aja pipeline-nya. Kita start. Ini di set buat narik data tiap 10 detik. Ntar kita coba jalanin selama semenit. Jadi di bagian funnel ini harusnya nanti ada 6 queue. Nah, ini udah keambil satu, mulai diproses satu queue, satu tarikan data. Tadi dia di unzip, terus dibagi jadi dua, masing-masing CSV-nya, terus dilakukan data reduction, satu diupload dipublish ke Kafka, satunya lagi di load ke Postgres. Terus mereka di join lagi. Setelah di join, dilakukan transformasi, terus di load ke ClickHouse. Ini udah ada berapa queue-nya? Udah ada 2 queue di sini. Sekarang kita bisa cek di database-nya dulu. Ini tadi sebelumnya udah saya definisiin dulu di DL-nya untuk bikin table di Postgres yang untuk credit history. Terus yang ini di DL untuk di ClickHouse buat data finalnya. Nah, kita lihat yang di Postgres dulu. Ini ada 10 baris sudah masuk. Yang di Postgres ini bakal tetap 10 baris terus, walaupun dia jalan terus-terusan dan flow-nya nggak berhenti, karena saya set di sini dia insert ignore. Jadi kalau ada duplikat di destination table-nya, dia nggak bakal nambah lagi, dia bakal tetap 10 terus. Sedangkan kalau yang di ClickHouse yang buat data finalnya nanti, itu bakal terus nambah. Sekarang udah 50. Berarti kita kira-kira udah jalan 50 detik dari awal nge-start tadi. Ini udah berhasil masuk ya. Kalau di queue-nya sendiri masih 5 emang. Kita tunggu satu lagi biar pas menit. Datanya masih di unzip di sini. Dilakuin reduction masing-masing. Yang satunya udah keload ke Postgres. Nah, ini juga udah publish. Udah 6 di sini, 7 malah. Coba kita cek sekali lagi. Nah, ini udah 70 baris. Datanya berhasil masuk di sini. Oke, jadi gitu penjelasan pipeline saya di Believe ini. Terima kasih.